Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di hari ini dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Filipi pada pasalnya yang kedua, kita akan membaca pada ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena setia dan pertolongan dan perlindungan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari ini, kembali lagi lewat siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan, kami akan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu, yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Filipi pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Namun siapakah kami Tuhan? Dalam seluruh langkah keberadaan kehidupan kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Untuk itu, sinarilah kami dengan cahaya ilahi-Mu, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kebenaran firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan di hari ini, tidak akan pernah berlalu dalam pendengaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kebenaran firman yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Filipi pada pasalnya yang kedua, dengan perikop pembacaan kita adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Pada ayatnya yang kelima berkata demikian bunyinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil pada ayatnya yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah keselamatan disediakan Tuhan bagi kita. Keselamatan disediakan Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Di mana melalui surat ini Rasul Paulus hendak menasehatkan agar seluruh jemaat yang ada di Filipi untuk hidup bersama dalam pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Dan dari ayat ini ada dua hal yang patut kita renungkan. Hal yang pertama, hidup bersama. Artinya kehidupan jemaat itu harus mempunyai kebersamaan. Bukan keinginan pribadi lepas pribadi. Bersama artinya satu kasih. Kasih yang dimiliki. Sama seperti Yesus. Bukan kasih manusia yang bisa saja menerima apa adanya. Atau kasih yang berubah. Satu jiwa. Di sini memperlihatkan bagaimana sikap saling memperhatikan. Sikap saling melayani. Satu tujuan. Artinya jika kita bersama memiliki satu kesatuan dalam tujuan, maka keselamatan itu pasti akan kita upayakan. Dan kekudusan kita pertahankan supaya tidak hilang. Kita bandingkan itu di dalam ayatnya yang ke-12. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang kita renungkan dari ayat ini adalah memiliki perasaan, memiliki pikiran kebersamaan. Itu harus ditopang dengan pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus. Kita membandingkan itu dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat bagian perenungan ini, Rasul Paulus mau mengingatkan bagi kita semua, apa yang dilakukan oleh Yesus patutlah kita teladani di dalam kehidupan kita. Sebab pengorbanan Yesus di kayu salib telah kita peroleh, yaitu dengan adanya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya
Untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang telah dilakukan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan oleh sebab itu manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan, asal percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua telah menerima keselamatan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya, yaitu hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan, namun masih tetap hidup dalam dosa, sama saja orang yang tidak menghargai akan anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, asalkan kita hidup bersatu dan merendahkan diri. Sebab ketika peristiwa penyalibannya di atas kayu salib, maka kita menghargainya itu sebagai sebuah keselamatan, pemberian yang tidak ternilai. Pemberian yang Allah berikan bagi kita secara cuma-cuma. Untuk itu selagi kita masih ada dan menumpang di dalam dunia ini, marilah kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, supaya kita akan hidup di dalam pengharapan dan janji Tuhan yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat ini ketika kami mendengarkan dan membaca bagian kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menjadi penolong bagi kami semua untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat hari ini kami meletakkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dari terbitnya mentari sampai dengan terbenamnya mentari dalam seluruh aktivitas kerja kami. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan dan kami persembahkan bukan dengan nama lain tetapi hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.